Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, apa kabar? Pare-pare kini kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi yang telah kami rangkum untuk Anda kali ini. Tentunya bersama saya Ustadzun Hasanah dan saya Johar Manikam. Pemirsa, inilah apa kabar pare-pare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, UPTD SMK Negeri 3 Pare-Pare berbagi sembako Ramadan untuk kaum duafa. Bakti sosial tersebut memang sudah menjadi rutinitas seluruh guru di sekolah tersebut. Hal ini diharapkan dapat meringankan beban dan kesulitan masyarakat di masa pandemi. UPT SMK Negeri 3 Pare-Pare kembali berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan. Sebanyak 50 paket sembako diberikan untuk kaum duafa. Untuk mencegah kerumunan, dalam pembagian sembako dilakukan dengan sistem berkeliling kota. Kepala UPT SMK Negeri 3 Pare-Pare Haja Andi Raihana mengatakan, bakti sosial tersebut memang sudah menjadi rutinitas seluruh guru di sekolah. Hal itu diharapkan dapat meringankan beban kesulitan masyarakat, terutama selama masa pandemi COVID-19. Kegiatan yaitu berbagi di bulan suci Ramadan. Kami dari para Bapak Ibu Guru UPT SMK Negeri 3 Kota Pare-Pare yang mana setiap kalanya selalu berbagi setiap tahunnya, apalagi pada bulan suci Ramadan ini. Kita tahu bahwa kondisi pada saat ini pandemi semakin merebak di sana-sini. Jadi kami dengan setiap tahunnya walaupun tidak pandemi, kami akan selalu bagi Bapak Ibu Guru menyisihkan sebagian rezekinya untuk berbagi pada kaum duafa, apalagi pada saat pandemi. Aksi sosial tersebut dilaksanakan selama 3 hari, dimulai pada Jumat hingga Minggu 7 sampai dengan 9 Mei 2021. Adapun sasarannya yakni para pemulung, petugas kebersihan, dan pekerja lepas. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, dalam rangka pengawasan terhadap pangan jelang Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah, BPOM mendatangkan mobil laboratorium keliling dan melakukan pengujian 20 jenis pangan yang diambil secara acak untuk memastikan pangan di Pare-Pare tidak mengandung boraks, formalin, dan bahan berbahaya lainnya. Pemerintah Kota Pare-Pare bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BB-POM Kota Makassar melakukan pengawasan pangan di Pasar Lekesi Kota Pare-Pare. Pengawasan pangan ini dalam rangka intensifikasi pengawasan produk pangan di pasaran, salah satunya di Pasar Tradisional Modern Lekesi Kota Pare-Pare. Kegiatan ini dalam rangka pengawasan keamanan, baik terhadap pangan segar, pangan olahan, pangan dalam kemasan, dan pangan siap saji jelang Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Pada sidak ke Pasar Lekesi Kota Pare-Pare ini, BB-POM melakukan uji sampling kepada 20 jenis pangan yang diambil sebagai sampling. Hal ini dilakukan dengan mendatangkan mobil laboratorium keliling BB-POM dan hasilnya negatif dari bahan berbahaya sehingga semua relatif aman untuk dikonsumsi. Pengujian laboratorium yang dilakukan di atas mobil laboratorium keliling milik BB-POM Makassar ini untuk memastikan pangan di Pare-Pare tidak mengandung boraks, formalin, rodamin B, dan metanil yellow. Pengawasan pangan di Pasar Lekesi ini ya. Nah, tadi pagi kita sudah bertemu dengan Pak Sekda Kota Pare-Pare dan jajarannya, dan kita melakukan sampling beberapa pangan dan bahan pangan di Pasar Lekesi ini ya. Di antaranya ada ikan segar, ada kerupuk, ada udang, ada bakso, ada mie, dan lain sebagainya. Sebanyak 20 sampel. Dan setelah diuji terhadap formalin, terhadap borak, terhadap pewarna rodamin B, dan terhadap pewarna metanil yellow, didapatkan ternyata hasilnya negatif semua ya. Jadi tidak ada ini ya, karena pasar ini memang sebenarnya pasar intervensi ya, waktu itu keamanan pangannya. Nah, ini hasilnya negatif, ini kontrol kalau positif kayak gini gitu ya. Tapi ini tidak ada yang isinya, tidak ada, jadi dia negatif semua. Sementara Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Pare-Pare Prasetyo Catur mengatakan, pemerintah Kota Pare-Pare terus melakukan pemantauan di seluruh pasar dan retail guna memastikan pangan serta makanan dan minuman di Pare-Pare aman dan layak konsumsi.
Dengan sidak ini diharapkan seluruh pasar yang berada di kota Parepare menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa tenang dan aman kepada warga masyarakat. Penjual, pedagang yang ada di pasar Lakas ini mulai berbenah. Ini kami akan melaksanakan pemantauan terus hingga H-1 Lebaran. Jadi teman-teman setelah ini pasar Lakas ini akan keliling di beberapa Goserba, di beberapa retail yang ada di kota Parepare untuk memastikan bahan-bahan yang berbahaya, bahan-bahan yang rusak yang tidak laku maupun yang kadaluarsa. Ini akan dilanjutkan sebentar. Mudah-mudahan hasilnya negatif semuanya, supaya Lebaran kali ini masyarakat konsumen merasa aman dalam melaksanakan Lebaran. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Hari Al-Quds sebagai protes terhadap Zionisme dan kontrol Israel atas Yerusalem, masyarakat Parepare menyerukan dukungan atas kemerdekaan Palestina. Al-Quds digelar setiap tahun pada Jumat terakhir di bulan Ramadan. Puluhan masyarakat Parepare menyerukan dukungan atas kemerdekaan Palestina. Spanduk bertuliskan dukungan ke Palestina dan mengecam penjajahan yang dilakukan Israel tersebut dalam rangka Hari Peringatan Al-Quds Sedunia yang terlihat dibentangkan di alun-alun kota Parepare pada Jumat sore 7 Mei 2021. Koordinator Al-Quds Parepare Syaharudin mengatakan, Hari Al-Quds sebagai protes terhadap Zionisme dan kontrol Israel atas Yerusalem. Al-Quds digelar setiap tahun pada Jumat terakhir bulan Ramadan. Hal itu sebagai dukungan ke Palestina atas penjajahan Israel. Hari Jumat terakhir bulan suci Ramadan adalah di mana momentum Hari Yomul Quds, hari bagaimana kita mendukung bagaimana penjajahan Palestina bisa bebas, merdeka, aman, keluar dari intimidasi dan tekanan dari bangsa Israel. Di mana dukungan itu merupakan sebuah dukungan moral dari seluruh dunia. Bahkan kami dari tingkat lokal Kabupaten Kota Parepare melaksanakan kegiatan ini adalah dukungan moral, di mana mudah-mudahan Palestina di bulan suci Ramadan ini mereka semua bisa aman, selamat, merdeka, dan keluar dari penjajahan Palestina. Amin. Syahrudin berharap peringatan Al-Quds dapat terus berjalan sebagai empati terhadap bangsa Palestina agar keluar dari intimidasi bangsa Israel. Dalam kegiatan tersebut, pihaknya juga membagikan 130 paket roti kepada warga yang melintas dan membagikan selebaran tulisan tentang pentingnya memperingati Hari Al-Quds. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, berbeda dari tahun sebelumnya yang cenderung lesu akibat puncak pandemi COVID-19, Lebaran tahun ini pengunjung toko emas sepanjang Jalan Lasinrang beberapa hari terakhir terlihat meningkat jelang Lebaran. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, sejumlah toko emas di sepanjang Jalan Lasinrang Kota Parepare mulai diserbu warga, baik untuk membeli emas maupun menjual guna memenuhi kebutuhan Lebaran. Ramainya pengunjung, namun sejumlah toko ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Terlihat untuk tahun ini, masyarakat jauh lebih ramai dari tahun sebelumnya. Mendekati hari Lebaran seperti sekarang ini, masyarakat yang membeli emas cenderung mengalami kenaikan. Dari pengakuan penjual emas, kebanyakan masyarakat membeli dikarenakan belum lama ini merupakan masa panen raya. Jelang hari raya Lebaran ini makin rame dibanding hari sebelumnya karena berhubung juga karena setelah panen ini. Meskipun masih masa pandemi ya? Ya, meskipun masa pandemi, tapi kan ada di protokol. Biasanya kalau pelanggan-pelanggan toko emas ini memang setiap tahun ramai ya jelang Lebaran? Iya, setiap tahun pasti ramai. Iya, buat dipakai Lebaran dan bisa juga biasa sebagai investasi mas. Kalau untuk harga sekarang gimana? Untuk harga emas dua-duanya sendiri 600 lebih, sekitar 670 sampai 690 tergantung modelnya, dan kalau untuk emas 23-nya 820 dan 830. Itu ada kenaikan atau apa? Kalau dari tahun lalu ini sudah termasuk turun, tahun lalu lebih naik. Kalau 24? Kalau emas 24-nya untuk lokalnya sekitar 825 dan untuk sertifikatnya sekitar 900-an. Sementara salah seorang pembeli Haja Siti Hadijah mengatakan ia memutuskan membeli emas untuk digunakan saat Lebaran nanti. Selain itu, dengan membeli emas, ia juga bisa berinvestasi.
memang udah tradisi Bu jelang Lebaran selalu beli emas. Iya. Baru juga penjualnya bagus. Ya. Sopan. Ya, jadi emang tiap tahun itu memang beli emas di sini Bu. Iya. Bukan tiap tahun. Seperti bulan-bulan. Iya. Habis gajian lagi beli lagi ini. Itu emasnya buat dipakai apa Ibu berlebaran? Ya, Lebaran dipakai simpan uang. Oh iya. Kalau perlu uang dibawa lagi ke sini. Ya. Tinggal lagi uang. Erwin, TV Peduli mengabarkan. UPTD Penerangan Jalan Umum Kota Parepare menyiapkan aplikasi guna mempermudah pemantauan pengerjaan gangguan teknisi. Berikut liputannya. Tim Admin Unit Pelayanan Terpadu Daerah atau UPTD Penerangan Jalan Umum atau PJU Kota Parepare membuat aplikasi guna mempercepat pelayanan serta mempermudah pengaduan masyarakat apabila terjadi gangguan penerangan jalan umum. Berkat aplikasi tersebut, pihak PJU Parepare bisa memantau pengerjaan gangguan yang telah dilaporkan dengan mudah. Sebab baik pengaduan maupun pemantauan tim teknisi, semua dilaporkan dengan jelas melalui aplikasi ini. Sehingga informasi atau data terhadap setiap pengaduan yang dilaporkan masyarakat jelas karena jalur pengerjaannya jelas sesuai dengan SOP. Burhanuddin mengungkapkan, kedepannya aplikasi yang telah digunakan lebih dari 1 bulan tersebut akan dikembangkan guna lebih meningkatkan pelayanan untuk masyarakat Kota Parepare. Jadi kami ada aplikasi yang kita dalam bentuk sistem ini untuk mempermudah pelayanan. Dalam hal ini masyarakat lebih mudah mengadukan gangguan PJU ke UPTD PJU, kemudian manajemen UPTD PJU sendiri itu lebih gampang. Jadi semua baik pengaduan maupun pemantauan oleh teknisi atau tim pemantau PJU itu semua harus masuk di situ, masuk di sistem, di aplikasi, sehingga datanya jelas, kemudian alur pekerjaannya juga kedepannya itu semua jelas sesuai dengan kita punya SOP seperti itu. Ini gampang dikontrol, yang mana belum selesai, yang mana belum disurvei, yang mana jenis gangguannya juga semua jelas di situ. Apakah gangguan panel, gangguan jaringan, gangguan lampu, kerusakan tiang, semua jelas di situ. Nah, sehingga kita gampang memilah-milah pekerjaan sesuai dan untuk membagi ke teknisi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ini otomatis semua pengerjaan mudah dan alur pekerjaan itu berjalan otomatis. Jadi kita tinggal kontrol ketersediaan material, ketersediaan alat, peralatan, kendaraan, dan kesiapan teknisi, tinggal itu yang kita kontrol. Kalau pelayanannya itu semua otomatis. Begitu masuk itu otomatis disurvei, otomatis digambar, lanjut ke gudang, itu semua sudah otomatis. Dan itu semua jelas dan itu kita tuntut semua harus ada dokumentasi. Pasti pengembangan kedepannya pasti ada. Kedepannya ini kami PJU sementara membicarakan, merencanakan untuk survei nanti itu tinggal klik titik itu sudah otomatis masuk. Bahkan kalau sekarang ini gambar masih semi manual, sekarang nantinya itu kita upayakan gambar itu begitu kita klik bisa tercetak gambar di kantor. Jadi sekarang ini tim survei, tim pemantau itu masih setelah memantau dia ke kantor untuk cetak gambar. Nanti kedepannya itu kita upayakan begitu tim pemantau di lokasi klik titik, otomatis sudah bisa dicetak gambar. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, bulan Ramadan menjadi kesempatan emas untuk melipat gandakan pahala. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendapatkan berkah Ramadan, salah satunya berbagi dengan sesama, seperti yang rutin dilakukan ibu-ibu kelompok pengajian Asmaul Husna berikut ini. Di tengah situasi pandemi wabah COVID-19 yang masih melanda, mengakibatkan perekonomian menjadi terganggu dan berdampak kepada warga kurang mampu. Hal tersebut kembali membuat kepedulian ibu-ibu dari kelompok pengajian Asmaul Husna Kota Parepare untuk kembali melaksanakan program rutinnya, yakni dengan memberikan bantuan kepada warga kurang mampu, seperti yang dilaksanakan belum lama ini di 3 titik, yakni di Capa Ujung, Cempai Soreang, dan Tembok Lopie. Salah satu anggota pengajian Asmaul Husna Kota Parepare, Hajaneni, mengatakan, apa yang dilakukan ini semoga dapat meringankan beban bagi saudara kita yang kurang beruntung serta mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini adalah bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Selain itu juga ia pun berharap para anggota pengajian Asmaul Husna tetap istiqomah dalam aksi sosialnya. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sidang paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi DPRD Kota Parepare terhadap Ranperda tentang perubahan RPJMD Kota Parepare tahun 2018-2023 digelar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare terhadap Ranperda tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Parepare tahun 2018-2023. Kegiatan tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatinati Poesos, didampingi Wakil Ketua Haji Tasming Hamid SEMH, dan dihadiri Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim pada Senin 10 Mei 2021. Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD pasal 120 ayat 1 huruf C, jumlah anggota DPRD Kota Parepare yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sudah quorum sebanyak 15 orang. Maka rapat paripurna dapat dibuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Parepare, rapat ke-37, masa persidangan ketiga atau sidang kedua tahun 2021, saya buka secara resmi dan terbuka untuk umum. Pada pandangan akhir, fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare menyetujui Ranperda tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Parepare tahun 2018-2023 untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah, sebagaimana yang disampaikan oleh masing-masing juru bicara fraksi pada rapat paripurna pandangan akhir yang juga diikuti para lurah sekota Parepare melalui virtual. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pemerintah memperbolehkan pelaksanaan sholat Idul Fitri di Kota Parepare dilaksanakan di masjid-masjid, namun dengan pengawasan ketat dari Kementerian Agama Kota Parepare. Kementerian Agama memiliki peran yang sangat besar dan menjadi ujung tombak dalam menekan angka penularan COVID-19 di Indonesia, khususnya di penghujung Ramadan dan menyambut Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Terkait dengan arahan Wali Kota Parepare serta menjadi tindak lanjut dari surat edaran Menteri Agama pada saat rapat virtual beberapa waktu lalu, bahwa seluruh satuan kerja yang ada di Kementerian Agama diharuskan membentuk satgas guna melakukan pemantauan menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare mengungkapkan, berdasarkan hasil rapat Forkopimda kemarin, seluruh masjid di Kota Parepare akan dibuka dengan catatan harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat, di antaranya mencuci tangan, menyiapkan hand sanitizer, menjaga jarak, serta membawa sajadah masing-masing. Tidak sampai di situ, Haji Abdul Ghaffar juga menghimbau kepada penyuluh agama untuk turun mengedukasi di masjid-masjid yang ada di wilayah kerja masing-masing agar betul-betul menerapkan protokol kesehatan. Terkait dengan arahan Wali Kota Parepare, dan ini juga bukan arahan dari Kota Wali Parepare saja, tapi tidak lanjut dari surat edaran Menteri Agama pada saat rapat virtual bahwa seluruh satuan kerja yang ada di Kementerian Agama harus membuat satgas untuk pemantauan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri yang dilaksanakan apakah di masjid ataupun di lapangan sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing.
Jadi kami akan membuat satgas dan kita akan pantau secara bersama-sama, mulai dari penyuluh, kepala KUA, dan seluruh unsur yang ada di Kementerian Agama harus terlibat. Termasuk itu sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri ini, seluruh penyuluh agama harus mengedukasi seluruh masjid yang ada di wilayah masing-masing untuk betul-betul menerapkan protokol kesehatan. Ya, sesuai dengan hasil rapat Forkopimda kami kemarin, insya Allah akan ditindaklanjuti dengan surat edaran wali kota bahwa akan dibuka seluruh masjid-masjid yang ada di Kota Parepare. Tapi dengan catatan itu tadi harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, mencuci tangan, menyiapkan hand sanitizer, dan menjaga jarak dan membawa sajadah masing-masing ke masjid. Ya, dan pakai masker. Ya. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, itulah tadi sajian terakhir dari kami dan jangan lupa tetap saksikan Apa Kabar Parepare setiap Senin hingga Jumat. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir. Saya Jauhar Manikam. Dan saya Uswatuna Sana mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menunaikan ibadah puasa.